Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anggun Dwi Oktaviani NIM 182111101, Anissa Ramadhania NIM 182111227, Anas Abdillah 18211112353. Di sini kami membahas tentang poligami bagi PNS. Yang pertama, pengertian poligami. Menurut bahasa, poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan kata poli atau polus, yang artinya banyak, atau gamein atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan, berarti suatu perkawinan yang banyak. Definisi poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan dalam fikih munakahat, yang dimaksud dengan poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah 4 orang. Kemudian sejarah poligami. Poligami sudah ada sejak dulu kala pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia. Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam. Demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-kitab suci agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa di kalangan para pemimpin manusia maupun orang-orang awam di setiap bangsa, banyak di antara para nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing atau tidak disukai. Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua nabi yang disebut dalam Talmud, Perjanjian Lama, dan Al-Quran berisi lebih dari seorang, kecuali Yesus. Bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktikkan poligami tanpa batas. Ingin melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perundang-undangan poligami bagi PNS. Regulasi praktek poligami di Indonesia sendiri mulai diatur pada masa Orde Baru, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian bagi seorang pegawai negeri sipil atau PNS, izin perkawinan dan perceraian diberlakukan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Kemudian masalah poligami juga dibahas dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana dalam undang-undang ini perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, kecuali perkawinan tersebut membuka kemungkinan suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama dan memenuhi syarat yang telah ditentukan guna mendapatkan izin dari peradilan agama. Nah, ketentuan tersebut dengan tegas telah diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian yang selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
pegawai negeri sipil hanya mempunyai satu tunjangan istri dan negara hanya mengakui pegawai negeri sipil atau PNS beristri satu. Jika pegawai negeri sipil atau PNS yang beristri lebih dari satu, maka istri kedua, ketiga, dan keempat tidak akan mendapat tunjangan istri, kartu istri atau karis seperti yang didapatkan istri pertama. Di Indonesia, pengaturan poligami bagi pegawai negeri sipil diberi kekhususan selain ketentuan yang secara umum berlaku bagi masyarakat. Oleh karena itu, selain harus memenuhi ketentuan umum yang berlaku terhadapnya, kekhususan tersebut dilandasi pemikiran bahwa pegawai negeri sipil atau PNS merupakan abdi negara yang diharapkan dapat menjadi teladan dalam masyarakat. Seorang pegawai negeri sipil atau PNS diharapkan bertindak berhati-hati sebelum memutuskan untuk berpoligami. Dalam pengajuan izin berpoligami, itu diperlukan lebih dahulu izin tertulis dari pejabat atasannya, disertai dasar alasan. Untuk itu, harus dipenuhi adanya syarat alternatif sebagai dasar alasan berpoligami yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemakalah sebelumnya, yaitu adalah proses pelaksanaan poligami bagi PNS. Di dalam Undang-Undang Perkawinan memberi pembatasan yakni suatu pemenuhan atau harus memenuhi syarat-syarat poligami dengan suatu alasan yang tertentu dan izin dari pengadilan, yaitu pengadilan telah memberikan izin kepada seorang suami atau beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Diatur pula apabila seorang suami akan beristri lebih dari seseorang, bagaimana yang diatur pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang itu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Istri mendapat cacat badan atau cacat yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga adalah istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan kemudian pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dalam hal mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud yang di atas seperti yang tadi saya jelaskan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nah, itu adanya persetujuan suami atau adanya persetujuan istri atau istri-istri. Dalam hal ini, persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istrinya tidak mungkin diminta persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak yang ada dalam perjanjian. Contohnya apabila tidak ada kabar dari istri sama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena istrinya yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim atau sebab lain maksudnya. Jadi kalau misalnya ada mungkin tsunami atau gempa, istrinya tidak dapat ditemukan, entah itu istrinya sudah meninggal atau belum, tapi tidak ada kabar, sekurang-kurangnya adalah 2 tahun. Jadi mungkin ini bisa menjadikan syarat suami untuk berpoligami. Dan berikutnya adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Dan kemudian adalah jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri atau anak-anak mereka. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan antara istri pertama dan istri kedua. Suami harus berlaku adil, seadil-adilnya kepada mereka. Dan syarat-syarat di atas itu merupakan syarat bagi masyarakat pada umumnya ya teman-teman yang ingin mengajukan permohonan poligami. Lalu bagaimana dengan pegawai negeri sipil? Apakah dalam prosedur permohonan izin poligami juga seperti masyarakat atau bukan pegawai sipil?
Peraturan bagi PNS yang ingin melakukan poligami diatur pada Undang-Undang Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, atau perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pegawai negeri sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu adalah diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dan juga suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, syarat-syarat poligami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut juga mengatur syarat yang sama ternyata. Syarat alternatif yaitu apabila istri tidak menjalankan kewajibannya seperti tadi, atau istri memiliki cacat badan atau cacat yang tidak dapat disembuhkan, dan apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian tidak hanya syarat alternatif saja, syarat izin poligami juga harus memenuhi syarat kumulatif yang harus ada persetujuan dari istri atau istri-istri. Pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan oleh surat keterangan pajak penghasilan dan adanya jaminan tertulis pegawai negeri sipil yang bersangkutan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jadi begitu presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.